Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat bergabung dalam ibadah pada di Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita konsentrasikan waktu kita beberapa menit mendatang untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas usahaan kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah saat ini. Kami mohon lawatan spesial dari Engkau, Roh-Mu turun tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Tuhan yang menjamah kami, biarlah kami dapat berjumpa dengan Engkau, mengalami rahmat Allah, kuasa Allah, mujizat dan pertolongan Engkau. Kiranya Allah sendiri yang melawat kami pada ibadah pagi hari ini. Semua sarana yang ada kami berdoa, Tuhan memberkati sehingga semua berfungsi maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Saat yang indah, hari yang indah. Waktu kita boleh menghampiri hadirat Tuhan. Kita bertemu muka dengan Dia. Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Siapa? Mari kita katakan, Yesus, aku rindu. Bapa, aku rindu. Engkau melawat aku, Engkau mengurapi aku. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Inilah kerinduan kami, Yesus. Bapakku rindu. Kami ingin Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami, dengan hati kami, dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan hidup kami. Mari Yesus, Engkau tarik kami, Engkau bawa kami menyatu dalam hidup, menyatu dalam kuasa. Kami mohonkan Tuhan, kami pintakan kepada layakkan kami pagi hari ini. Kau melawat kami semua, Kau layakkan kami untuk kami boleh melihat kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Dan urapan-Mu Tuhan menjamah kami, memulihkan kami, membawa kami dalam sukacita dan perkenanan-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Terima kasih. Bukan hanya diam dalam bait-Mu Tuhan, kami rindu Engkau mengurapi kami dengan sungguh, Engkau menjamah kami, Amin. supaya kami boleh merasakan keyakinan kami tumbuh, merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami, Amin. dan kami siap dan dipersiapkan untuk mengakui Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami siap Tuhan. Mari saudara terkasih, kita angkatkan keyakinan kita katakan, Engkau Yesus, jalan kebenaran dalam hidupku. Jalan kehidupan. Amin. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sorakan. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kalau dia aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Supaya apa? Amin. Kita percaya Dia satu-satunya ada keselamatan. Yuk kita imani. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di mana? Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di mana? Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi ya, sorakan. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sekali lagi. Glory, haleluya. Di mana? Di dalam namanya ada keselamatan. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Di mana? Di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Di dalam namanya itu mengandung segala sesuatu yang tersembunyi bagi yang lain, tapi bagi kita yang mengimani ada kuasa. Kuasa untuk apapun, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, kuasa peningkatan kesejahteraan, segalanya ada hanya di dalam namanya, dan hanya Yesus satu-satunya. Mari akui itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya.
katakan upahmu besar di surga. Kita memberkati, kita semuanya satu sama lain memberkati. Sekarang kita katakan upahku besar di surga. Karena apa? Kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya Allah Juru Selamat kita, Bapa kita dalam hidup kita. Satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satu imani penolongku yang sungguh. Dia berjanji sekarang kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. 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 Saudara terkasih, upah yang besar itu diberikan kepada kita yang mengakui bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kita. Meskipun orang lain belum mau, tapi kita yakinkan Dia datang pada saat kita panggil. Dia datang pada saat kita berseru, Yesus, aku mau Engkau. Yesus, aku mau urapanmu. Yesus, aku mau Engkau hidup dalam hidupku. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memimpin dan menguatkan iman dan keyakinan kita bahwa Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan yang Katakan, setia, Dia tidak pernah ingkar janji. waktumu Dia tepat waktu. selalu Dia setia. yang terbaik. Pada saat kita berseru, pada saat kita mengakui Yesus ada buat saya, buat saudara, buat semuanya yang memanggil namanya. Berharap padamu. Mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia. Kami siap hati kami untuk melawat Yesus. Kami siap Bapa, dengan dorongan hati kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Hanya padamu kami bersandar. Pencerahan daripadamu Tuhan kami nantikan. Dan kami yakini Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Yesus pemulihku. Hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terpujilah namamu, Engkaulah satu-satunya Yesus, Engkaulah satu-satunya iman kami, satu-satunya Allah kami. Kami perlu lawatanmu Yesus, kami perlu kasih setiamu. Engkau Yesus yang kami percaya, Engkaulah Yesus satu-satunya yang mampu Tuhan mengurapi kami, memulihkan kami, membangkitkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Terima kasih Yesus. Kalau sebentar ya Tuhan kami duduk diam di bawah kaki Engkau untuk mendengar kebenaran firman Allah. Mohon Roh Kudus sendiri turun ke atas kami supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan, pesan Tuhan, dan meresponinya dengan bijak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang tawaran keselamatan. Tawaran keselamatan. Tawaran keselamatan diberikan oleh Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 3, jadi inisiatif tawaran keselamatan itu sudah menjadi dari Tuhan sendiri. Inisiatif tawaran keselamatan dari Tuhan sendiri. Tawaran keselamatan inisiatif dari Tuhan sendiri. Kejadian pasal 3:15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ayat ini menjelaskan sejak manusia jatuh dalam dosa, dikatakan Tuhan katakan ada permusuhan. Aku mengatakan permusuhan antara perempuan ini dengan iblis atau setan. Dan iblis atau setan waktu itu menggunakan kata-kata, ya, menggunakan gosip, menggunakan kata-kata rayuan dan sebagainya, itu yang dipakai oleh setan. Dan metode itu sampai hari ini terus berlangsung, di mana dikatakan bahwa keturunan wanita dan iblis itu bermusuhan, dan wanita itu yang dikalahkan dengan kata-kata, dengan rayuan, dengan tadi wanita ada kelemahan di telinganya ketika mendengar rayuan, pujian, sanjungan dan sebagainya, biasanya langsung tumbang. Jadi itu yang dipakai oleh setan, teknik itu yang dipakai setan sampai hari ini. Dan Tuhan mengatakan bagaimana bisa mengalahkan setan, itu dikatakan keturunanmu, ya, keturunannya, dalam arti ini keturunan dari wanita saja. Keturunan dari wanita saja yang akan meremukkan kepala dari ular. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan setan kecuali keturunannya, artinya keturunan dari wanita saja. Dan itulah nubuatan atau penggenapannya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tanpa ada bapak secara jasmani, keturunan dari wanita saja. Keturunan dari wanita saja, dari Roh Allah, yang Maria hamil dari Roh Allah, dari keturunan dari wanita saja. Ini yang mampu mengalahkan setan. Yang lain nggak bisa. Selama itu ada bapaknya secara manusia, tidak mungkin orang manusia itu bisa mengalahkan setan. Karena Tuhan sudah berkata bahwa hanya keturunan wanita saja yang itu akan meremukkan kepala daripada ular. Dan itu penggenapannya nanti di hari Natal. Kita kenal di hari Natal, di mana Maria hamil karena Roh Allah tanpa ada pria. Yang kedua, kita lihat saudara sekalian, janji tawaran keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada melalui Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, zaman ini di mana Yesaya pasal 7, Raja Ahaz atau Raja Yehuda saat itu diserang oleh tetangganya sendiri, negara sebelah, kerajaan Israel sebelah, dibantu oleh kerajaan raksasa waktu itu, adik kuasa yang sangat besar, kerajaan Asyur yang sangat besar. Sehingga ketika diserbu oleh dua kerajaan tetangga sebelah, ditambah dengan kerajaan yang sangat besar, sehingga sangat ketakutan. Maka dikatakan dalam ayat, hati Ahaz dan hati rakyat dari kerajaan Yehuda itu sangat gemetar, sangat ketakutan. Dikatakan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Mereka menggambarkan begitu ketakutannya karena musuh mereka begitu kuat dan mereka tidak mampu untuk bisa melawannya karena ada dua kerajaan raksasa yang mereka hadapi, dan itu secara perhitungan nggak mungkin mereka bisa menang. Nah, tengah-tengah situasi yang sangat ketakutan inilah Nabi Yesaya menemui Raja Ahaz dan berkata, kamu harus percaya bahwa Tuhan akan membebaskan. Tidak akan terjadi, kerajaan Asyur dan Israel tidak akan menyerang kamu. Tidak akan terjadi. Dan sebagai petanda dikatakan, Tuhan itu sendiri akan berikan kepada petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya, artinya waktu dekat, tidak begitu lama,
Ada wanita muda yang mengandung kemudian melahirkan sampai sebelum anak itu bisa mengucapkan panggilan atau manggil bapaknya, ibunya. Artinya sekitar 1 tahun 6 bulan kerajaan yang mereka takutkan itu Asyur dan Israel itu punah, hilang, dikalahkan oleh kerajaan lain dan terkena bencana, terkena wabah, yang kena wabah sehingga mereka harus pulang ke negerinya, kemudian diserbu kerajaan lain sehingga hancur. Dan hari ini dikatakan akan melahirkan seorang anak bernama Immanuel. Dan satu sisi ini adalah nubuatan berkaitan dengan kerajaan Ahaz yang dibebaskan oleh Tuhan. Tapi satu sisi lain adalah penggenapan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus lahir disebut dengan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, sehingga tidak dengan peperangan, tidak dengan perjuangan, sesuatu yang sangat menakutkan itu bisa dihadapi dan mengalami kemenangan. Kalau kita membaca selanjutnya dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malam di mana ketika Tuhan Yesus lahir, ada pasukan malaikat yang menjumpai para gembala. Kemudian malaikat itu menyatakan kepada para gembala itu, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud, di kota Bethlehem, tempat kelahiran Raja Daud, tempat Bethlehem, kelahiran Raja Daud. Dan itu yang menjadi janji Tuhan, di mana Juru Selamat itu akan lahir di kota Bethlehem. Dan diberikan tanda, kamu akan menemukan bayi yang ditaruh dalam kain lampin, ditaruh dalam malungan. Satu bayi yang sangat sederhana ada di sana. Nah, saudara, dan itulah berita Natal, di mana malaikat sendiri menyampaikan tawaran keselamatan melalui Tuhan Yesus yang ada, oleh Tuhan Yesus yang lahir pada hari Natal. Kemudian dikatakan tawaran keselamatan diberitakan oleh para rasul, di mana Rasul Paulus menuliskan bahwa menjelaskan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, tidak akan dipermalukan. Ya, tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan Yesus, minta pertolongan dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan dipermalukan. Dan ayat ini merupakan kutipan dari Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Atau ada terjemahan lain dikatakan, siapa yang percaya dia tidak akan gelisah. Hidupnya tenang, hidupnya tenang, tidak akan gelisah. Ada ketenangan dalam kehidupannya karena Tuhan yang menyelamatkan. Dan di zaman modern ini, saudara sekalian, ada suatu patung raksasa Salvador, Amerika bagian selatan. Dan ini patung raksasa ini di tengah kota, sehingga dari seluruh penjuru kota bisa melihat patung ini. Dan memang negara ini adalah negara Kristen yang mereka cinta Tuhan, dan mereka ingin memberitahukan kepada dunia Juru Selamat dunia yang ilahi. Mereka sebut patung ini Juru Selamat dunia yang ilahi, di mana mereka memberitahukan melalui patung ini bahwa satu-satunya Juru Selamat dunia yang ilahi adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu ditaruh di tengah-tengah pusat kota, pusat keramaian, dan bisa dilihat dari seluruh penjuru kota karena tempatnya yang begitu megah dan tinggi. Mereka memberitakan bahwa Juru Selamat dunia, Tuhan memberikan tawaran keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah tawaran yang Tuhan berikan kepada kita, tawaran keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus.
Mari saja kita akan lihat satu tayangan pendek. My dears, catur adalah permainan yang sangat menarik, mengasah otak, mengatur strategi penyerangan dan pertahanan terbaik untuk mengalahkan lawan. Pemain catur harus menjaga rajanya dengan menggunakan benteng, pion, kuda, menteri, bahkan ratu, kemudian menyerang dan mengalahkan raja lawan. Hidupmu bukanlah permainan catur. Kamu tidak perlu maju mengalahkan musuh dengan mengorbankan dirimu untuk kemenangan raja. Aku adalah raja yang turun dari surga ke bumi. Aku yang berkorban bagimu untuk menyelamatkanmu sehingga kamu menjadi pemenang. Kamu tidak perlu membela aku atau melindungi aku. Sebaliknya, aku yang akan membelamu, melindungimu dan menyelamatkanmu dengan kuasaku. Hidupmu adalah anugerahku. Kamu aman di dalamku. Aku yang sanggup menjaga, melindungi, menyelamatkan dan memberkati hidupmu sempurna. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Ya, pagi hari ini kita sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan berikan tawaran keselamatan kepada kita hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh dalam dosa, perjanjian para nabi perjanjian lama, para malaikat memberitakan hal itu, para rasul memberitakan hal yang sama, bahkan sampai manusia zaman modern pun memberitakan hal yang sama. Keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bagaimana respon kita kalau sementara kita masuk dalam perjamuan suci? Ini adalah peneguhan bahwa tawaran keselamatan dari Tuhan itu telah diberikan kepada kita. Salibnya kita siapkan diri untuk menyambut perjamuan suci. Mari masing-masing siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur, kita siapkan diri kita. Melalui perjamuan suci ini kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan tawaran keselamatan kepada kita. Mari kita sangat memegang teguhnya, menghargainya. Salibnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan suci. Kalau ada dosa kesalahan mohon ampun. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan Engkau. Sebelum kami menyambut tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami mohon pengampunan dari Engkau sendiri. Sucikan, kuduskan baik tubuh, jiwa, roh kami. Kalau hidup kami jauh dari Engkau, mohon ampun. Kalau ada dosa kesalahan, mohon ampun ya Tuhan. Layakkan kami kembali menyambut tubuh dan darah Engkau. Kami mohon layakkan kami menyambut tubuh dan darah Engkau saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Silakan bisa menyiapkan roti. Salibnya. Silakan mengangkat roti. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita.
inilah tawaran keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan telah bayar harga-harga. Ketika mereka sedang makan di mengucap berkat, lalu memecah harta, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah makanlah ini. Inilah roti yang kita percaya itu. Kita tidak katakan demi untuk menyelamatkan kita. Sama katakan secara lain. Ya, silakan menyiapkan anggur. Ya, silakan menyiapkan anggur, angkat anggur. Perlihatkan lagi semakin sekali. Angkat anggur dan segala sesuatu rumah Allah. Sesudah itu dia mengambil cawan, membuka sikur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, tetapilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita ini bersama-sama di dalam nama Tuhan. Bukan Tuhan ini bersih hati. Kami mohon lawatan Engkau ya Tuhan. Biarlah iman kami diteguhkan, dikuatkan oleh perjamuan suci ini.
kami semakin kokoh kuat dalam iring kepada Tuhan. Mohon rahmat Tuhan, berkat Allah semakin limpah dicurahkan dalam kehidupan kami. Bimbingan sejahtera dari Tuhan sendiri Kau curahkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kami serahkan doa kami. Saya persilakan untuk Pak Gultom untuk memuji Tuhan. Dipersilakan Bapak. Shalom, kami dari Kirwel Gultom akan persembahkan satu lagu yang berjudul Kasih Allahku. Selamat mendengarkan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk persembahan pujian dari Bapak, keluarga Bapak Gultom. Mari kita akan naikkan, arahkan hati kita kembali kepada Tuhan untuk kita naikkan doa syafaat. Yesus padamu ku berseru. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas awannya
berseru. Saat Tuhan kami berdoa, mohon lawatan Engkau untuk setiap keluarga, mohon jamaah Tuhan, supaya semuanya tetap sehat, tidak ada yang sakit. Kami mohon lawatan Tuhan untuk anak-anak yang bekerja, mohonkan berkat, buatlah berhasil ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian di sekolah, buatlah berhasil, tambahkan hikmat, pengetahuan ya Tuhan. Ya, sukses berhasil, tidak ada yang gagal. Kami memohonkan berkat rahmat Engkau untuk kami semua yang bergabung dalam gereja Cloud ini. Kiranya Allah sendiri yang mencurahkan berkat-berkat khusus dari Engkau. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Katakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan di engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan membantu menyampaikan pengumuman untuk hari ini, pengumuman ibadah kita, dan ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Warta Jemaat Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra. Pengumuman pertama adalah Bapak Ibu Jemaat Cikutra akan mendapatkan hadiah dan kenang-kenangan Natal untuk tahun 2020 ini ya, berupa speaker HP. Ya, speaker ini speaker stereo, jadi Bapak Ibu kalau menggunakan handphone tanpa menggunakan speaker pasti suaranya biasa saja, tetapi nanti jika menggunakan speaker yang didapatkan itu akan memberikan suara yang terbaik. Hadiah speaker ini akan diberikan kepada keluarga yang setia ikut ibadah Zoom mulai dari tanggal 29 November yang lalu sampai 20 Desember 2020 yang akan datang. Ya, jadi speaker itu nanti akan diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk Bapak Ibu yang setia melalui Zoom. Kemudian jika Bapak Ibu membawa jemaat baru atau jiwa baru yang bergabung dalam kebaktian via Zoom di Gereja Cloud Isa Al-Masih, nanti ada bonus pulsa atau pakai data, ya seperti yang diumumkan oleh Pak Pendeta Yusuf Tejo Susilo yang lalu. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat bisa mengambil amplop persembahan Natal, persembahan ucapan syukur akhir tahun, dan persembahan biasa ya, perpuluhan juga, serta perjamuan suci di Cikutra 3E. Jadi silakan Bapak Ibu terbuka untuk datang ke Cikutra 3E,
untuk mengambil amplop-amplop persembahan dan sekaligus menyerahkan di kotak-kotak yang sudah disiapkan. Hari ini jam 11 WIB ada ibadah sekolah minggu. Jangan lupa bawa anak, cucu, ponakan, saudara-saudari, ya, tetangga yang mau ikut ibadah. Makin seru untuk sekolah minggu karena disertai oleh puji-pujian yang sangat semangat ya untuk sekolah minggu hari ini jam 11. Nanti sore jangan lupa jam 6 sore ada kebaktian malam. Ya, jam 6 sore akan ibadah malam. Bapak Ibu silakan bergabung kembali dan nanti akan dilayani juga. Ibadah ya untuk hari Selasa. Ya, hari Selasa biasanya ada pemahaman Alkitab ya, membahas tentang nama Allah khusus untuk besok Selasa, lusa ditiadakan terlebih dahulu sekali ya, pemahaman Alkitab hari Selasa jam 7.30 ditiadakan satu kali saja ya, dan nanti akan ada pengumuman resmi yang berikutnya. Ya, kemudian setiap hari hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah pra-remaja, remaja dan pemuda via Zoom dan biasanya akan dikirimkan linknya oleh Saudari Fania. Minggu depan Bapak Ibu kita kembali lagi di dalam ibadah hari Minggu tanggal 13 Desember pukul 9 dan pukul 6 sore. Ya, minggu depan akan diisi oleh pujian dari keluarga Bapak Sony dan sorenya akan ada pengisi pujian dari Bapak Penatua Heru. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman dari Gereja Cloud Isa Al-Masih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Makasih untuk semuanya, Tuhan berkati. ya. Terima kasih buat pelayanannya. Pak Kun, Ya, Tuhan Pak Gunawan, sehat-sehat ya. Terima kasih. Amin semuanya, Tuhan berkati. Dadah. Anak-anak nanti sekolah minggu ya. Ya. Sip. Semangat sekolah minggu. Hai, Yose, Pak John, Tuhan berkati. Pak Cincia, Ibu Cincia, Tuhan berkati. Cilili, sehat-sehat ya. Ya udah. Ya, Pak Sufi.